kamu bermohon meminta kepada Allah, Allah tidak mau lagi mendengar doa dan permintaanmu. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita sering berdoa, ya Allah selamatkan negeri kami. Ya Allah beri kami pemimpin yang adil, yang peduli, yang penyayang kepada rakyatnya. Ya Allah jaga persatuan kami, hindari diri kami dari fitnah. Berbagai macam doa kita ucapkan. Tapi sepertinya doa kita tidak lagi makbul. Doa kita tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab Allah enggan, Allah tidak mau mengabulkan doa, kita berharap kesejahteraan untuk negeri ini sejak merdeka sampai hari ini belum pernah rasanya kita menikmati apa yang kita harapkan. Di antara sebabnya Rasulullah mengatakan ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita berdoa, doa tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat yang baru saja kita bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 133 dan surah Ali Imran ayat 110. Insyaallah jemaah Jumat yang Allah muliakan, dua ayat ini akan kita tadabburi bersama. Kita pahami maknanya. Karena Al-Quran ini Allah turunkan tidak hanya untuk diyakini bahwa ini adalah wahyu, tidak hanya untuk dibaca dan dihafal, tapi lebih daripada itu, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk, pedoman yang mesti diikuti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana mungkin jemaah Jumat yang Allah muliakan, Al-Quran akan menjadi petunjuk ketika Al-Quran hanya sebatas diyakini, hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi tidak dipahami, apalagi diamalkan. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, sesungguhnya manusia yang paling beruntung di atas muka bumi ini adalah kita umat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Islam itu nikmat yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Dengannya umat Islam itu dijamin dia akan beruntung dunia dan akhirat. Tampaknya manusia pasti merugi dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang keyakinannya bukan Islam, maka Allah tidak akan terima keyakinannya itu. Dan nanti di akhirat
dia pasti menyesal. Dia termasuk orang yang merugi. Meyakini bahawa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Yang lain tidak diterima oleh Allah. Ini adalah akidah. Mesti diyakini oleh setiap Muslim. Tidak sah iman seseorang yang masih mengatakan semua agama sama. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, namun keyakinan ini bukan berarti kita menghina, melecehkan, mendiskriminasikan keyakinan lain. Tapi dengan modal keyakinan ini, tentu kita akan berusaha mengajak agar yang lain juga mendapatkan kebaikan seperti yang kita dapatkan. Sehingga keyakinan bahwa agama yang benar itu Islam membuat kita kasihan dan sayang kepada yang lain. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, kenapa Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Karena semua nikmat itu akan hilang. Bahkan langit dan bumi ini akan hancur. Satu-satunya yang tidak akan hilang, yang akan kita bawa mati, hanyalah nikmat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anak mereka. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anakku, sesungguhnya Allah pilihkan untuk kalian. Allah yang pilihkan sebuah agama, yaitu Islam. Di Islam ini bukan buatan manusia, bukan pilihan manusia, pilihan Tuhan manusia. Inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anakku yang tercinta, bukti orang tua sayang kepada anaknya, wariskan agama. Tanamkan kebanggaan kepada Islam kepada anak. Sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian sebuah agama, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pastikan jangan sampai kalian mati, melainkan mati sebagai Muslim. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalau kita analogikan Islam ini seperti angka 1. Orang yang memiliki keyakinan Islam, dia sudah punya harapan untuk menjadi salah seorang ashabul jannah, penduduk surga. Dengan modal Islamnya saja. Artinya jemaah Jumat yang Allah muliakan ibarat angka. Ketika kita meyakini Islam, kita telah mendapatkan angka 1. Seandainya kita memiliki nikmat yang lain, maka ibarat 0 di belakang angka 1. Orang Islam yang kaya, berarti tambah 0 di belakang angka 1, nilainya 10. Dia kaya, dia juga berakhlak, tambah 0 satu lagi nilainya 100. Dia kaya, berakhlak, pintar, tambah 0 menjadi nilai 1000. Dia juga punya kekuasaan. Semakin banyak kelebihan yang dimiliki oleh seorang Muslim, persis seperti 0 di belakang angka 1. Apabila 0-nya ada 6, nilainya 1 juta. Seandainya 0-nya 100, tidak ada angka 1-nya, tetap 0 di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin. Orang yang tidak Islam, amal mereka seperti bayangan. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, maka kalaulah umat Islam meyakini hal ini, maka umat Islam tidak akan mungkin mau menukar Islam dengan yang lain. Tidak akan mungkin ada umat Islam mendahulukan kepentingan apapun dari kepentingan agamanya. Kenapa? Islam satu-satunya agama yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Nikmat Allah yang akan dibawa mati hanyalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pastikan wahai Muslim, jangan kamu mati melainkan sebagai seorang Muslim. Caranya agar mati sebagai Muslim, hiduplah sebagai Muslim. Karena mustahil, tidak adil orang yang ketika hidupnya tidak setuju Islam, benci Islam, lalu ketika mati dia minta Islam.
Maka kalau ada orang yang dia menolak Islam dengan alasan ini bukan negara agama, ini bukan negara Islam, kalau mati jangan diselenggarakan dengan cara Islam. Kenapa? Karena yang memerintahkan, menyolatkan, mengafankan, menguburkan itu adalah syariat Islam. Kalau ketika hidup dia tidak setuju syariat Islam, ketika mati pun dia tidak berhak memakai syariat Islam. Yang kedua, jemaah Jumat yang Allah muliakan, umat Islam ini adalah umat terbaik. Keyakinan bahwa umat Islam adalah umat terbaik juga mesti dimiliki oleh kita sebagai Muslim. Bukan sekedar pengakuan, bukan karena kita terlalu baper, bukan karena kita memuji diri sendiri, apalagi sektarian. Tapi yang mengatakan bahwa umat Islam ini umat terbaik Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai orang beriman, wahai umat Islam, umat terbaik. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, jadi penilaian bahwa kita adalah umat terbaik bukan pengakuan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memuji kita dalam Al-Qur'an. Kuntum khaira ummatin. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, kenapa kita sebagai umat terbaik? Tentu ada alasannya. Dari ayat yang tadi kita bacakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa alasannya, apa sebabnya umat Islam itu umat terbaik. Bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena warna kulitnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan umat Islam itu umat terbaik karena beberapa alasan. Yang pertama, ukhrijat linnas. Karena umat Islam ini, kita ini Allah keluarkan untuk manusia. Kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri. Tidak cukup umat Islam hanya baik dirinya, soleh pribadinya, tapi dia mesti berusaha memberikan manfaat dan kebaikan untuk yang lain, termasuk yang tidak Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan Islam yang kamu bawa diutus oleh Allah melainkan untuk memberikan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya untuk manusia, bahkan juga untuk binatang. Karena jemaah-jemaah yang Allah muliakan, dalam Islam itu ada ajaran di antaranya bagaimana berakhlak kepada binatang. Di antaranya ada hadis Rasulullah SAW melarang seorang muslim menempatkan dua binatang yang bermusuhan satu kandang. Binatang yang saling bermusuhan, ada hadisnya, tidak boleh ditempatkan satu kandang. Harimau dengan kambing, ular dengan ayam, dan lain sebagainya. Ada hadisnya. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Bahkan ada hadis yang melarang membunuh binatang dengan cara dibakar. Ada hadisnya. Bahkan kalaupun kita mau memanfaatkan binatang untuk dimakan, sembelih dengan pisau yang tajam. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, Islam rahmatan lil alamin. Jadi umat Islam umat terbaik karena dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mesti berbuat baik untuk seluruh alam. Dahulu jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika Islam punya kekuasaan, ketika Islam dijalankan sebagai sebuah negara, orang-orang tertindas mengadu minta tolong kepada Islam. Orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang kelaparan, minta makan kepada Islam. Kenapa? Karena dalam Islam ada ajaran wajib menolong orang yang tertindas, wajib memberi makan orang yang lapar, apapun agamanya. Rahmatan lil alamin. Alasan yang kedua, kenapa umat Islam umat terbaik? Karena jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah bebankan kepada kita umat Islam beban dan amanah yang dahulu Allah bebankan kepada Nabi dan Rasul. Ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Beban tersebut, tanggung jawab tersebut amar ma'ruf nahi munkar. Dahulu Jumat-Jumat yang Allah muliakan, ketika ada Nabi dan Rasul, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah tanggung jawab para Nabi dan Rasul. Namun setelah tidak ada lagi Nabi, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, amanah beban para Nabi dan Rasul itu Allah tumpangkan, Allah wajibkan kepada umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat Islam, kalian umat terbaik yang Allah keluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Jumat-Jumat yang Allah muliakan. Lalu kalau konsepnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan Islam adalah umat terbaik. Lalu realitanya bagaimana? Hari ini Jumat-Jumat yang Allah muliakan, betulkah Islam ini umatnya umat terbaik? Betulkah umat Islam ini yang hari ini mengendalikan, yang hari ini menentukan, yang hari ini jadi acuan bagi umat-umat yang lain, tempat berharap, tempat minta tolong, atau sebaliknya? Kalau kita lihat kondisi umat Islam hari ini, jemaah Jumat yang Allah muliakan, termasuk di negeri yang mayoritas Islam ini, sepertinya kita bukan umat terbaik. Lalu apa yang salah? Allah sebutkan kalian umat terbaik, realitanya bukan. Apakah berarti Allah itu tidak tepat? Salah pujiannya? Jemaah Jumat yang Allah muliakan, apa yang Allah sampaikan itu tentu ada alasannya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala umat Islam akan jadi umat terbaik yang akan disegani, yang akan diikuti, memberi manfaat untuk orang lain, itu syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Namun jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika umat Islam tidak lagi menjalankan amanah yang Allah bebankan kepadanya, maka mereka bukan lagi umat terbaik, bahkan justru umat yang paling hina di muka bumi. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita lihat kondisi umat Islam dalam berbagai macam hal justru sangat memprihatinkan. Berbagai macam tindakan penghinaan terhadap Islam, terhadap Nabi, penghinaan kepada simbol-simbol Islam, pembakaran bendera tauhid, pembubaran pengajian, pembunuhan, pembacokan terhadap para ulama. Berbagai macam tindakan yang terjadi menimpa umat Islam sehingga kita heran apa sesungguhnya yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika berbagai macam tindakan termasuk penistaan terhadap agama, termasuk penistaan terhadap ulama, termasuk penistaan terhadap simbol Islam, nyaris terjadi tanpa ada yang berani menghalanginya. Sehingga Jumat-Jumat yang Allah muliakan, tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada penghinaan kepada Islam, lalu umat Islam tidak peduli, umat Islam pura-pura tidak tahu, maka ketika itulah yang menjadi penyebab Islam bukan lagi umat terbaik. Kemudian terakhir jemaah Jumat yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian wahai umat Islam yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Gunanya umat Islam meraih kekuasaan. Gunanya umat Islam berusaha untuk mendapatkan kekuasaan. Di antara motivasinya, karena memang kemungkaran efektif untuk dihalangi, untuk diberantas dengan kekuasaan. Hari ini jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika ada agama dihina, ketika Al-Quran dinistakan, ketika ulama dipersekusi, kenapa perlu ada demo? Kenapa perlu ada umat Islam turun ke jalan mengecam tindakan tersebut? Seharusnya jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalau seandainya umat Islam yang punya kekuasaan
menjalankan amanah yang Allah berikan. Tidak lagi perlu ada demo. Aparat kepolisian tidak perlu pusing. Tapi ketika yang memiliki kekuasaan tidak bisa diharapkan. Padahal mayoritas penguasa adalah mukmin, adalah muslim, presidennya, wapresnya, semuanya. Lalu ketika agamanya dihina, kenapa mereka tidak bertindak? Harusnya, apalagi secara konstitusional, di negara hukum ini memang tidak boleh menghina agama. Tapi sayangnya umat Islam yang Allah beri amanah kekuasaan, diam saja. Tidak berbuat, sehingga penistaan, penghinaan semakin menjadi-jadi. Terpaksa umat Islam yang tidak punya kekuasaan menggunakan suaranya demo. Jumat yang Allah muliakan, baru-baru ini kita dihebohkan dengan peristiwa di mana ada orang-orang yang ingin kembali menghidupkan komunis dengan mengajukan rancangan undang-undang HIP. Yaitu undang-undang yang intinya mereka ingin merubah Pancasila, menghilangkan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Padahal jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila ini benteng terakhir Islam di Indonesia. Kalau tidak ada lagi sila pertama, maka Islam di Indonesia ini tidak ada lagi benteng yang akan melindunginya. Tapi ada orang yang mau menghilangkan sila pertama melalui RUU HIP. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, padahal yang mengusulkan undang-undang ini hanya beberapa orang. Orang-orang yang terindikasi mungkin dia neo-komunis. Tapi umat Islam yang lain yang dia juga memiliki kekuasaan legislatif tidak bersikap. Kalaulah umat Islam yang berada di lapangan tidak bergerak, tidak demo, hampir saja undang-undang ini disahkan. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, kembali kita ingatkan bahwa kita tidak hanya cukup menjadi orang baik, menjadi orang soleh, tapi mesti berbuat baik untuk masyarakat, terutama berbuat baik untuk agama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmizi, hadis hasan. Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus amar ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan kalian mesti mencegah kemungkaran. Kalau seandainya itu kalian tinggalkan, yushikannallahu, Allah pasti ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, Allah berikan azab. Di antara bentuk azab itu adalah tad'unahu fala yustajabu lakum. Kamu bermohon meminta kepada Allah, Allah tidak mau lagi mendengar doa dan permintaanmu. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita sering berdoa, ya Allah selamatkan negeri kami. Ya Allah beri kami pemimpin yang adil, yang peduli, yang penyayang kepada rakyatnya. Ya Allah jaga persatuan kami, hindari diri kami dari fitnah. Berbagai macam doa kita ucapkan. Tapi sepertinya doa kita tidak lagi makbul. Doa kita tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab Allah enggan, Allah tidak mau mengabulkan doa, kita berharap kesejahteraan untuk negeri ini sejak merdeka sampai hari ini belum pernah rasanya kita menikmati apa yang kita harapkan. Di antara sebabnya Rasulullah mengatakan ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita berdoa, doa tidak lagi dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, kepada para penguasa, para pejabat, aparat yang muslim, bahwa di samping Anda semua memiliki kekuasaan sebagai pejabat yang punya tanggung jawab, Anda juga adalah seorang mukmin yang juga punya tanggung jawab. Ketika Allah beri kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak Anda gunakan untuk membela agama Anda, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Al-amanatu nadamatun yaumul qiyamah. Kekuasaan yang hari ini dimiliki oleh seorang mukmin akan jadi penyesalan nanti di hari kiamat kalau tidak digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, dalam hidup kami ini yang kami harapkan hanya redha dan surgamu, yang kami takutkan ya Allah hanyalah murka dan nerakamu. Allahumma aghnina bihalalika an haramik waqfina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mau lagi mengambil yang haram. Cukupkan kami dengan nikmat-Mu ya Allah sehingga kami tidak perlu berharap kepada selain-Mu. Allah maksim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqina ma tuhawinu alaina masaibat dunya. Ya Allah, tanamkan di hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu tidak berani kami bermaksiat kepadamu. Tumbuhkan semangat untuk beribadah dan taat kepadamu, yang dengan ketaatan itu berhak kami masuk ke dalam surgamu. Tambahkan dan kuatkan keimanan kami ya Allah, yang dengan iman yang kuat itu ringan bagi kami semua cobaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.